Selain itu, aku selalu ditekan oleh lelaki tua itu, dan aku tidak dapat memobilisasi sumber daya apapun. Orang tua itu baru saja menjual Raya Sucipto di kaki depan. Jika aku pergi untuk menemukannya di belakang ini semua, mengapa aku tidak menghadapi orang tua itu? Jadi, aku benar-benar belum mencarinya. Dengan kata lain, tamparan di wajah tetap di tempat yang tepat. Memikirkan hal ini, dia menundukkan kepalanya karena malu, mulut tercekat. Jika pergi, kamu tertangkap di Jepang, aku benar-benar ingin menyelamatkanmu. Kakekmu terus mengatakan bahwa dia akan membantuku menyelamatkanmu, tetapi aku tidak menyangka itu dia akan berbicara dengan pasukan bela diri tentang kondisi buruk di punggung saya. Mata Raya Sucipto meneteskan air mata. Dia juga menebak bahwa dia benar-benar menginginkannya. Kakeknya Chen Sucipto lah pasti orang yang mengkhianatinya. Namun, hatinya sedikit dingin ketika dia berpikir bahwa ayahnya tidak melakukan upaya yang berarti untuk menyelamatkannya. Dia merasa bahwa meskipun dia adalah anak haram, dia selalu menjadi daging dan darah Zain. Daging dan darahnya sendiri dikhianati dengan cara ini, dan bahkan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Dia tidak melakukan apapun, dan itu memang terlalu impersonal. Melihatnya menangis, Tama Renza tersenyum sedikit dan menghibur. Jika kamu pergi, jangan sedih, jangan katakan kamu adalah anak haram. Bahkan putri tertua Ayu Sucipto, dia masih tidak berdaya dan tidak pernah melakukan apapun. Orang ini tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Yang dia inginkan hanyalah posisi Sucipto Family Patriarch. Tidak peduli kepala siapa yang digunakan untuk mengubahnya, dia tidak akan ragu-ragu. Raya Sucipto mendengar kata-kata Tama Renza dengan ringan. Dia mengangguk ringan. Terakhir kali dia mengikuti Tama Renza untuk menangkap Surya Sucipto, anak kedua dari keluarga Sucipto. Jadi setelah itu, dia tahu apa yang terjadi pada Lina Hadid dan Ayu. Ketika dia memikirkan ini dan kemudian tentang dirinya sendiri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bahkan lebih kecewa. Menurutnya, keluarga Sucipto memang makam cinta keluarga dan kemanusiaan. Bagi keluarga, tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dikorbankan atau diserahkan. Zain melihat mata kedua putrinya menatapnya, yang penuh dengan kekecewaan dan ketidakpedulian yang mendalam, dan kemudian hatinya hancur. Dia berlutut di tanah, menangis dan meratap, "Ayu, Raya, akulah yang belum memenuhi kewajibannya sebagai ayah. Ini aku tanpa melindungimu dengan benar. Aku salah, aku bersalah. Aku berdosa." Raya langsung memalingkan wajahnya dan memunggungi Zain untuk menyeka air mata. Sedangkan Ayu Sucipto, air mata sudah lama mengalir seperti mata air. Saat ini, Tama Renza memandang Zain dan berteriak dingin, "Zain, kamu memusuhi orang tuaku dan mendirikan aliansi anti Renza, dan ada kemungkinan besar bahwa kamu akan bertanggung jawab atas kematian orang tuaku, tetapi aku telah berulang kali menyelamatkan garis keturunan keluargamu 4 kali. Di Kyoto, aku menyelamatkan putramu Jefuli dan putrimu Ayu. Di Tokyo, aku menyelamatkan putri harammu Raya. Di Jakarta, aku menyelamatkan istrimu Lina Hadid, dan menyelamatkan putrimu Ayu lagi. Tinggalkan Bibi Lina, aku telah menyelamatkan kalian bertiga dari keluarga Sucipto dan 4 nyawa." "Zain, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bersedia menggunakan hidupmu untuk kehidupan kedua putrimu. Sekarang kedua putrimu masih utuh. Berdiri di sini tanpa kehilangan, inilah saatnya kamu memenuhi janjimu." Ketika Zain mendengar ini, seluruh orang bergidik. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kedua putrinya sebenarnya masih hidup, apalagi mereka berdua diselamatkan oleh Tama Renza. Dengan cara ini, jika Tama Renza membiarkan nyawanya ditukar, apa yang harus dia lakukan? Dia benar-benar merasa bersalah atas kedua putrinya, dan dia sangat berharap kedua putrinya akan selamat, tetapi dia juga seorang manusia. Dia tidak cukup hidup.
Dia juga tidak ingin mati. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menggigil, tersedak. Ya, aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak membunuh orang tuamu. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kemudian dia dengan cepat menambahkan, aku mengatakan sesuatu dari hati. Di paruh pertama hidupku, apapun yang aku lakukan, aku dihancurkan oleh ayahmu. Bakatnya yang tidak duniawi diakui dan dikagumi oleh seluruh kota dan bahkan seluruh Indonesia. Berbicara tentang ini, dia menjadi gelap dan mendesah, bagaimana denganku? Aku ini apa? Aku hanyalah putra tertua dari keluarga Sucipti. Tidak hanya aku saja yang lebih rendah darinya dalam segala aspek, bahkan wanita tercinta pun selalu sangat mencintainya, bahkan jika dia meninggal. Aku juga hidup dalam bayangannya sepanjang waktu, bayangan ini telah menyelimutiku sampai sekarang. Sampai sekarang, Lina di samping mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Zain terus menangis dengan sedih dan melanjutkan, meskipun aku tidak pernah mengakui bahwa Cahya lebih baik dariku selama bertahun-tahun, aku tahu betul dalam hati bahwa aku tahu bahwa aku tidak lebih baik dari Cahya. Itu 100.000 lebih buruk dari Cahya. Dengan kemampuanku, bagaimana aku bisa membunuhnya? Ketika dia masih hidup, aku sangat membencinya sampai ke tulang. Tapi pikirkanlah, jika aku bisa membunuhnya, mengapa aku tidak membunuhnya ketika dia bersinar? Kenapa aku tidak membunuhnya saat dia berdiri di atas? Mengapa aku harus menunggu dia mundur sebelum melakukan sesuatu padanya? Tama Renza melihat bahwa dia emosional, dan mengucapkan kata-kata ini hampir seperti pengakuan dan pelampiasan, dan itu juga dari hatinya. Menyadari hal itu, jika dilihat seperti ini, Zain Sucipto seharusnya bukan pembunuh orang tuanya. Bukan hanya kinerja Zain Sucipto yang tidak menunjukkan petunjuk apapun. Terlebih lagi, karena kata-katanya memang ada benarnya. Tama Renza berpikir, dia pasti membenci ayahku. Jadi, jika dia memiliki kemampuan itu, dia pasti melakukannya sedini mungkin ketika ayahnya begitu bersinar dan tertutup sepenuhnya. Dia tidak akan menunggu sampai ayahku pensiun sebelum melakukannya. Ini tidak masuk akal. Selain itu, orang mengatakan bahwa ayah adalah orang yang berbakat. Tetapi Zain Sucipto bahkan tidak bisa menyentuh sisi orang yang berbakat, jika sang ayah benar-benar mati di tangan penjahat seperti itu, dan itu akan menjadi penghinaan besar bagi ayahnya. Namun, bahkan jika Tama Renza memutuskan bahwa Zain bukanlah pembunuh orang tuanya, dia tetap tidak berniat untuk melepaskannya. Tidak ada yang lain, hanya untuk 3 kata aliansi anti Renza. Sekalipun ketiga kata ini pada akhirnya tidak menyebabkan kematian orang tua mereka, tetapi Zain telah melawan ayahnya sepanjang tahun, ini juga merupakan pelanggaran dan dosa yang tidak dapat dipertahankan. Jadi, hanya untuk 3 kata ini dia juga harus membuat Zain membayarnya. Jadi Tama Renza berkata dengan dingin, apakah kematian orang tuaku tidak ada hubungannya denganmu? Tidak masalah lagi. Karena seperti yang kamu katakan, hidupmu tidak akan datang untuk memberi penghormatan kepada orang tuaku, tetapi untuk ditukar dengan kedua putriku. Bahkan jika kematian orang tuaku benar-benar tidak ada hubungannya denganmu, karena Ayu Sucipto dan Raya telah berdiri di sini dengan utuh hari ini, sial. Wajah Zain berubah menjadi abu ketika mendengar ini. Tama Renza benar, tinggalkan orang tuanya. Dia mengatakannya sendiri, aku bersedia menggunakan hidupku sendiri untuk kehidupan kedua putriku. Aku sudah mengecewakan kedua putriku. Aku tidak bisa mengecewakan mereka lagi. Tapi, memikirkan hal ini, Zain semakin merasakan sakit di hatinya. Dia tidak ingin mati. 10.000 kali dia tidak ingin mati. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.